Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, hari ini kita akan membahas submateri penting dalam kewirausahaan, yaitu kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan. Nah, kenapa ini penting? Karena tanpa kreativitas dan juga inovasi, usaha kita akan mandek, tidak bisa bersaing, dan juga sulit bertahan. Apalagi, nah di industri furniture ini kan sangat visual ya. Desainnya, terus tren-trennya juga dia akan cepat berubah. Sehingga kreativitas dan inovasi ini menjadi penting dalam kewirausahaan di bidang furniture tentunya. Nah, kreativitas dan inovasi ini dia menjadi kunci utama keberhasilan seorang wirausahawan dalam era persaingan yang kompetitif. Dan kenapa ini menjadi kunci utama? Karena keduanya, baik kreativitas dan inovasi ini juga membantu menciptakan nilai tambah dari suatu produk yang kita buat. Dan dia selain menciptakan nilai tambah, artinya dia membedakan juga ya, karena ada nilai tambah tersebut sehingga dia membedakan dengan produk yang ada di pasaran, dan harapannya ini bisa menjawab kebutuhan pasar yang terus berubah. Sehingga untuk memunculkan kreativitas dan inovasi, kita harus riset kebutuhan pasar dulu. Kita cari kebutuhan pasar dan apa yang beda dari produk kita dibanding produk yang lain. Sehingga dari itu semua tadi kita dapat menciptakan nilai tambah dalam produk kita, yang mana produk kita nanti akan dicari oleh konsumen. Sehingga seorang wirausahawan jika mementingkan kreativitas dan inovasi ini maka akan berhasil mudah-mudahan. Baik, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, kita pahami dulu tujuan pembelajaran pada submateri kreativitas dan inovasi. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian kreativitas dan inovasi, serta apa perbedaan dari kreativitas dan inovasi. Yang kedua, mahasiswa diminta cara mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan teknik pengembangan kreativitas dalam kewirausahaan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat memberikan contoh inovasi dalam dunia usaha yang relevan. Dan di akhir, mahasiswa diharapkan dapat membuat ide usaha berdasarkan hasil eksplorasi yang kreatif dan inovatif. Oke, kita masuk pada pengertian kreativitas dan inovasi. Dan dari kreativitas sendiri, ini adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru dan orisinal. Nah, ini ciri-ciri untuk kreativitas di sini tidak hanya sekedar meniru. Jadi teman-teman itu muncul dari sudut pandang yang baru. Dan dia memikirkan berbagai kemungkinan dari suatu masalah. Dan dia ini sensitif ya. Kreativitas tuh untuk memunculkan sesuatu yang kreatif itu kita harus memiliki perasaan yang sensitif, cepat menangkap celah atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Dan contoh di dunia furniture mungkin mahasiswa mengusulkan kursi lipat dengan gantungan tas gitu ya. Atau mahasiswa membuat kursi mahasiswa tapi untuk orang yang kidal. Nah, untuk memenuhi kebutuhan orang yang kidal juga. Nah, itu salah satu bentuk yang dinamakan kreativitas. Dia peka terhadap kebutuhan yang belum terpenuhi. Selama ini kan kursi mahasiswa itu biasanya letak
sanggaan tangannya ada pada sisi kanan. Nah, kalau untuk memenuhi kebutuhan orang yang kidal, maka kita harus buat juga tatakan tangan pada sisi kiri. Begitu ya. Nah, sedangkan inovasi adalah proses mengubah ide kreatif tersebut menjadi produk nyata. Tergantung ide yang mau diimplementasikan tuh berupa produk, jasa, atau metode yang terbaru dan yang bernilai guna, memiliki kegunaan yang berbeda dari produk-produk yang sebelumnya. Nah, ciri-ciri inovasi ya, ciri-ciri inovasi ini bisa menyelesaikan masalah atau memberi kenyamanan, bisa digunakan. Jadi bukan sekedar ide tapi sudah bisa dibentuk, dirasakan, dipasarkan gitu ya, dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Contoh misalnya kursi lipat tadi ya, dikembangkan menjadi prototipe yang nyata idenya. Terus kreativitas ya, perbedaannya dengan inovasi. Ini kalau kreativitas ini adalah langkah awal, imajinasi, dia masih ada di awang-awang, masih berupa bayangan gitu ya, imajinasi. Nah, sedangkan untuk inovasi ini sudah merupakan langkah nyata, bukan langkah awal lagi, langkah nyata untuk merealisasikan ide tersebut. Terus tanpa kreativitas ini harus bersinergi antara kreativitas dan inovasi, ini harus bersinergi. Tanpa kreativitas, inovasinya jadi mandek. Tanpa inovasi, kreativitas hanya akan jadi wacana, gitu kan? Nah, analogi sederhananya, misal teman-teman menemukan resep baru inovasi ya, tuh kalian punya ide untuk membuat menu resep yang baru. Nah, memasak resep itu dan menyajikan agar bisa dinikmati orang lain itu adalah kreativitas. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa vokasi ini harus berlatih ya, supaya memiliki kemampuan keduanya, baik itu kreativitas maupun inovasi. Supaya nanti ketika teman-teman berada di dunia kerja, teman-teman bisa bersaing dengan rekan sejawat teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada submateri faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Di sini terdiri dari dua faktor. Yang pertama ada faktor individu. Faktor individu ini ada pengetahuan, pengalaman, dan motivasi. Nah, pengetahuan, bagaimana pengetahuan ini mempengaruhi kreativitas? Jadi kalau teman-teman ini semakin banyak informasi yang teman-teman dapatkan, maka semakin luas kemungkinan untuk berpikir kreatif. Pengetahuan ini mencakup wawasan tentang misal ya, kalau konteksnya industri furniture, tentang material, teknik konstruksi, ergonomi, hingga mungkin tren-tren desain furniture. Nah, mahasiswa yang memiliki pengetahuan banyak tentang jenis sambungan, finishing, jenis kayu, ini akan lebih mudah untuk mengembangkan ide produk yang baru. Misal mahasiswa yang tahu teknik knockdown, nah dia bisa menciptakan lemari rakit mandiri untuk anak kos, gitu kan. Selanjutnya untuk pengalaman. Jadi pengalaman ini kan sumber inspirasi yang paling nyata ya. Nah, pengalaman ini teman-teman kan
sudah mendapatkan ini dari kerja praktek, PKL, atau proyek-proyek kelompok, gitu kan. Dan contohnya, ya, misal mahasiswa yang pernah membuat kursi jati dan tahu tentang tantangan di proses pengeboran. Nah, ini bisa menciptakan sistem yang nggak perlu pakai bor konstruksinya, tapi di desain konstruksinya knockdown tadi, gitu. Terus motivasi ya. Nah, orang yang penasaran, ya biasanya dia akan lebih sering mencoba hal-hal yang baru, sehingga dia akan lebih kreatif. Mahasiswa yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan juga dorongan dari dalam diri, itu lebih sering bereksperimen dengan ide yang tidak biasa. Jadi adanya motivasi ini muncul dari target pribadi dia sendiri. Kebanggaan menghasilkan produk sendiri, atau berhasil menyelesaikan tantangan dari dosennya. Nah, itu ya, faktor-faktor kreativitas, faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas dari faktor individu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas dari faktor lingkungan dan teknologi. Nah, lingkungan ini kreativitas tumbuh subur di tempat yang menghargai ide. Jadi budaya kerja yang terbuka itu, lingkungan kelas ya, atau mungkin workshop furniture itu yang semua ide bisa tertampung, justru itu akan memberi ruang untuk berpendapat dan mencoba hal-hal baru, sehingga akan muncul kreativitas. Dukungan dari dosen dan teman. Jadi ketika mahasiswa merasa idenya tidak ditertawakan atau tidak dianggap aneh, mereka lebih berani menyampaikan dan mengembangkan gagasannya. Contoh kampus vokasi ada kelas praktek yang memungkinkan diskusi bebas atau kolaborasi antar mahasiswa. Nah, itu ya. Tipsnya supaya bisa terbiasa, itu kita sebaiknya aktif di dalam forum diskusi. Ajukan ide meskipun belum matang, karena adanya umpan balik dari teman kita atau dari dosen kita itu akan menyempurnakan ide kita. Gitu ya. Selanjutnya dari faktor teknologi ini berperan penting dalam penentuan kreativitas kita. Kenapa? Karena inspirasi itu kan bisa datang dari mana saja, asal kita tahu cara mencarinya. Apalagi sekarang sudah industri 4.0 ya, kita udah AI itu udah merajalela. Nah, apapun ide itu bisa dicari dari situ. Nah, ini platform digital ya, bisa buat inspirasi dari YouTube, Pinterest, Instagram, atau sumber-sumber yang lain. Kemudian juga ketika kita mau menggambarkan ide kita ya, karena kita mungkin berhubungan dengan bidang furniture, maka kita juga harus paham ya dengan software-software yang ada
di sekitar kita yang sering digunakan. Ada software-software SketchUp, AutoCAD gitu ya. Atau software-software untuk pengujian furniture itu ya. Jadi lingkungan yang mendukung dan teknologi yang tepat ini dapat menjadi pupuk untuk tumbuhnya kreativitas dalam dunia kewirausahaan nantinya. Selanjutnya kita masuk pada teknik pengembangan kreativitas. Nah, di sini ada beberapa macam teknik untuk mengembangkan kreativitas itu sendiri. Yang pertama ada brainstorming. Apa itu brainstorming? Nah, brainstorming ini adalah metode curah pendapat, ya, metode tukar pendapat secara bebas dalam suatu kelompok untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide tanpa langsung mengkritik atau menilai. Tujuannya apa? Supaya bisa memancing ide segar dan orisinil dari berbagai sudut pandang. Jadi nggak ada tuh istilahnya interupsi. Nah, itu. Jadi semua bebas menyampaikan dulu semua masukannya. Dan nanti akan mengerucut idenya itu. Itu. Bagaimana cara melakukannya? Biasanya dilakukan berkelompok ya, kelompok kecil mungkin 3 sampai 5 orang, kemudian menentukan masalah atau desain yang ingin dipecahkan. Misal masalahnya itu desain furniture hemat tempat untuk kamar kos gitu. Nah, semua anggota ini akan menyumbangkan ide secara bebas. Tidak ada ide yang salah, tidak boleh langsung dikomentari atau ditolak. Terus semua ide itu harus dicatat. Misal di dalam ruangan ada sticky note atau papan tulis gitu ya. Nah, semua ide terkumpul. Baru nanti semua ide yang terkumpul itu dikelompokkan dan dipilih gitu. Contoh ya, contoh skenario brainstorming, topiknya menciptakan lemari serbaguna dari limbah kayu. Nah, nanti si A bilang, lemarinya kecil saja karena kos-kosan sempit. Terus si B, yang bisa ditarik jadi meja. Terus yang si C menambahkan, bawahnya yang bisa jadi tempat sepatu. Terus si D, tutup lemarinya bisa jadi kaca rias. Terus terakhir si E, cocok kalau dikasih roda biar gampang dipindah. Nah, semua ide itu bisa digabung jadi satu desain yang inovatif. Itu. Jadi dari hasil brainstormingnya dapat banyak ide dari sudut pandang yang berbeda. Nah, selain itu juga teman-teman belajar bekerja sama dan juga belajar mendengarkan, menghargai pendapat. Jadi setelah itu nanti hasilnya mungkin akan jadi bahan awal untuk membuat sketsa atau prototype gitu ya. Teknik pengembangan selanjutnya ada teknik mind mapping. Mungkin teman-teman udah sering mendengar mind mapping. Mind mapping adalah cara mencatat atau menggali ide secara visual menggunakan peta konsep. Dimulai dari satu ide utama, nanti diletakkan di tengah, kemudian dikembangkan menjadi cabang-cabang ide turunan. Tujuannya membantu berpikir kreatif, menyusun konsep, dan menemukan hubungan antar ide secara cepat.
Cara membuatnya bagaimana? Yang pertama, tulis ide utama di tengah. Contohnya, ide membuat meja serbaguna. Terus, buat cabang utama dari ide itu. Nah, cabangnya ada apa aja tuh? Ada bentuk, fungsi, bahan, target, pengguna, misalnya. Terus kembangkan cabang ke detail yang lebih kecil. Misal, untuk cabang yang fungsi tadi, nah itu yang bisa dilipat. Ada tempat penyimpanan, bisa jadi meja makan, gitu. Gunakan untuk membuat mind map, ya, gunakan warna dan gambar supaya lebih enak dipahami. Ya, ada pembeda mana yang utama, mana yang cabang, mana yang ranting gitu dari panah-panahnya itu, bagian-bagiannya, cabang-cabangnya. Cabang yang lain tadi, misal tadi fungsi ya, terus mungkin bahan. Cabang bahan, detailnya ada mungkin kalau bahan ya, kita pilih plywood, dikombinasi dengan papan kayu, ya, atau besi ringan untuk kaki-kaki mejanya gitu. Terus desain ya, desainnya mau yang minimalis, modern, terus finishingnya rustic. Terus target penggunanya, misalnya didetailkan lagi anak kos atau pekerja rumahan atau UMKM gitu. Terus harga ya, faktor harga, cabang harga mungkin berarti kalau target tadi seperti itu, harganya juga detail harganya yang murah dan juga mungkin bisa ya diproduksi secara massal. Nah, untuk membuat mind mapping ini biasanya kita menggunakan kalau manual ya menggunakan kertas yang berukuran besar, misalnya A3 gitu. Terus siapkan spidol warna-warni untuk membuat tiap-tiap cabangnya. Atau kalau mau yang menggunakan aplikasi bisa misal menggunakan Canva gitu ya. Nah, kelebihan dari mind mapping sendiri ini secara visual itu dia mudah dipahami. Kemudian juga dia menumbuhkan kreativitas dan bisa dipakai untuk kerja tim atau individu. Terus dia juga bisa digunakan untuk merancang produk, proses, atau strategi pemasarannya. Gitu ya. Teknik pengembangan kreativitas selanjutnya ada teknik Scamper. Teknik Scamper ini adalah metode kreatif untuk mengembangkan atau memperbaiki suatu produk dengan mengotak-atik komponen atau fungsi yang sudah ada. Cocok dipakai untuk membuat produk dari bahan sisa untuk pengembangan desain yang baru. Nah, Scamper sendiri itu ada kepanjangannya. S itu substitusi atau ganti. Contohnya, misal daripada pakai kayu solid mahal, mending diganti dengan kayu palet bekas atau plywood limbah gitu ya. Terus C itu combine, menggabungkan dua fungsi menjadi satu. Contoh kursi duduk plus rak buku di bawahnya. Apa hasilnya dari menggabungkan ini? Hasilnya hemat ruang dan cocok untuk kamar kos atau ruang baca yang kecil. Selanjutnya A ini adaptif. Ini sesuai
bisa disesuaikan. Misalnya mengadaptasi meja piknik menjadi meja belajar lipat untuk anak kos. Mengadaptasi dari meja piknik ya yang bisa dilipat, terinspirasi dari itu, maka meja belajar anak kos mau dibuat lipat juga gitu. Jadi desainnya tetap kuat seperti meja piknik, tapi ukurannya lebih kecil dan bisa dilipat. Modify. Modify ini memodifikasi. Baik misalnya mengubah bentuk atau ukuran. Misal memodifikasi, mengubah bentuk lemari menjadi lebih ramping dan tinggi agar lebih muat di ruangan kecil gitu ya. P. Put to another use. Alih fungsi. Nah, misalnya apa? Lemari kecil diubah fungsinya menjadi sekat ruang dan display produk handmade gitu ya. Nah, ini kan bisa dipakai di studio kreatif atau di toko-toko kecil gitu ya. Eliminate, hilangkan bagian yang tidak perlu. Contoh, menghilangkan pegangan kaki tambahan atau ornamen gitu ya. Fungsinya apa? Supaya lebih ringan dan juga hemat biaya. Jadi desainnya minimalis tapi tetap fungsional. R. Rearrange, atur ulang susunan. Contoh, misalnya ya, susunannya yang awalnya raknya itu horizontal. Nah, dia bisa diatur ulang menjadi vertikal bertingkat. Agar apa? Ya hemat ruangan dan mudah untuk dibongkar pasang. Gitu ya. Teknik selanjutnya adalah teknik pengembangan kreativitas dengan metode design thinking. Apa itu design thinking? Design thinking adalah metode berpikir kreatif yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Cocok untuk menciptakan produk furniture yang fungsional, nyaman, dan relevan, terutama buat mahasiswa vokasi yang bisa belajar sambil praktek. Nah, jadi kalau kita itu fokusnya pada kebutuhan pengguna, kita harus eksperimen ya, riset dulu. Kita riset, kita lihat sekitar kita observasi kira-kira pengguna produk furniture yang mau kita angkat itu siapa gitu, ditentukan dulu. Nah, teknik design thinking ini terdiri dari empati, defini, ideate, prototype, dan tes. Apa itu empati? Empati di sini adalah memahami pengguna. Setelah kita tentukan, oh ternyata di Kaliwungu ini banyak anak kos gitu ya. Berarti saya mau mengangkat ide furniture untuk anak kos. Nah, kita harus memahami anak kos ini tuh butuhnya apa. Oh, ternyata mahasiswa kos itu butuhnya tempat tidur dan meja kerja dalam satu ruangan kecil. Dan jadi di kamar kan biasanya ada satu tempat tidur, satu meja gitu kan. Nah, ternyata mereka punya masalah. Nggak ada cukup ruang untuk belajar dan tidur dengan nyaman karena ruangannya kecil tadi. Nah, kemudian defini di sini merumuskan masalahnya. Jadi setelah teman-teman memahami pengguna, nah teman-teman perlu jelaskan, perlu definisikan masalah dengan jelas. Contoh,
rumusan masalahnya, mahasiswa kos membutuhkan furniture yang multifungsi karena ruangan mereka terbatas. Multifungsi berarti kan menggabungkan misal meja dengan tempat tidur menjadi satu gitu ya. Fungsi tempat tidur dan meja. Kemudian ideate. Ideate adalah mencari banyak ide solusi. Jadi teman-teman ini diharapkan untuk berimajinasi. Berimajinasi dan mempunyai prinsip bahwa tidak ada ide yang salah. Nah, contohnya, tempat tidur yang bisa dilipat jadi meja. Nggak ada yang salah dengan itu. Lemari pakaian yang bisa jadi rak buku. Ya boleh-boleh aja kalau emang perlu rak buku juga gitu. Meja belajar lipat di dinding. Nah, ini kan hemat tempat ya. Meja belajar tapi bisa dilipat ketika ingin pergerakan yang lebih nyaman. Selanjutnya, setelah mencari banyak ide dan menemukan ide yang paling oke menurut teman-teman, teman-teman perlu membuat prototipenya, membuat model sederhana. Jadi teman-teman kenapa perlu membuat prototipe ini supaya konsepnya teman-teman ini matang, final gitu ya. Beneran bisa diwujudkan dalam produk nyata. Nah, untuk membuat prototipe ini nggak harus langsung menggunakan kayu. Bisa menggunakan kardus ya, atau disketsa dulu minimal. Disketsa dulu pakai SketchUp atau pakai AutoCAD gitu ya. Atau pakai gambar tangan juga boleh lah. Terus bahannya tadi ya, untuk membuat produk prototipe nggak harus pakai kayu solid, bisa pakai kayu bekas juga atau ya kardus bekas itu juga boleh. Kemudian setelah dari hasil prototipenya itu layak untuk dibuat menjadi produk nyata, nah produk nyatanya ini perlu dilakukan pengujian standar, baik itu standar kekuatan, terus mungkin secara estetika kita perlu gali masukan dari calon pengguna kita. Gitu ya. Kita bisa ambil salah satu contoh untuk contoh di awal tadi ya, saya ada singgung membuat kursi kuliah untuk orang kidal. Nah, sebelum kita membuat desainnya ya seperti ini atau mungkin prototipe atau bahkan mungkin produk nyata yang bisa diproduksi secara massal. Nah, ini kita perlu melakukan teknik pengembangan kreativitas dulu. Nah, misal kita ambil contoh teknik design thinking gitu ya. Kursi kuliah untuk orang kidal ini, ide ini berangkat dari masalah pengguna. Kan tadi ya fokus pada pengguna. Nah, ternyata teman kita itu ada yang kalau nulis menggunakan tangan kiri, kidal gitu ya. Nah, dia terlihat tidak nyaman. Kita mengamati dia gitu ya. Dia terlihat membengkokkan badannya ke kanan yang berakibat mungkin kesalahan postur duduk. Nah, postur ergonomis itu tidak nyaman gitu ya. Sehingga apa solusinya? Solusinya perlu dirancang dengan mempertimbangkan fungsi, kenyamanan, dan juga pengalaman pengguna. Nah, teknik design thinking tadi membantu mengembangkan produk dari pemahaman kebutuhan hingga prototipe yang diuji. Dan untuk empatinya, karena kita
menggunakan teknik design thinking. Empatinya misalnya kita lakukan dengan mengamati dan mewawancarai mahasiswa yang kidal. Kemudian kita pahami kendala yang mereka alami saat memakai kursi kuliah yang standar ya, yang mejanya di sisi kanan. Ternyata masalahnya dia menjadi sulit menulis. Kemudian meja terlalu jauh dari tangan kiri dan dia juga cepat lelah gitu ya. Itu hasil wawancaranya mungkin. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah merumuskan masalah. Mahasiswa kidal kesulitan belajar secara optimal karena desain kursi kuliah tidak memperhatikan kebutuhannya, gitu kan? Selanjutnya, menghasilkan ide buat berbagai gagasan. Ingat tadi ya, nggak ada gagasan yang salah, nggak ada ide yang salah. Yang pertama, meja lipat di sisi kiri. 2, kursi yang bisa dikonversi kanan dan kiri. Atau meja tengah yang fleksibel bisa digeser. Atau kursi modular dengan komponen opsional. Nah, dari ide-ide tersebut kita buat prototipe. Nah, kita buat prototipe menggunakan bahan yang murah gitu ya. Murah, mudah gitu ya. Kayu bekas misalnya atau particle board gitu ya. Untuk membuat mock-up kursi dengan meja di sisi kiri. Misal tadi idenya itu kita muncul membuat meja lipat yang sisi kiri. Nah, terus kita visualisasikan ukuran, sudut, kemiringan meja, dan posisi tangan pengguna. Selanjutnya, kita lakukan tes atau uji coba dan melakukan evaluasi. Kita meminta mahasiswa mencoba prototipenya. Terus kan pasti dapat masukan dari mahasiswa tadi. Apakah nyaman, apakah ukurannya pas, apa bagian yang perlu diperbaiki. Nah, berdasarkan masukan itu kita perlu memperbaiki desain kita sehingga hasil akhir ini bisa ramah untuk orang kidal dan karena ergonomis sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan konsentrasi mahasiswa selama kuliah. Ini ya gambaran produknya. Nah, design thinking mungkin akan bisa dikombinasikan dengan metode yang lain gitu ya. Ternyata apa pembedanya dengan kursi yang lain selain gagangnya sandaran tangannya ini selain kanan bisa kiri ya. Ternyata kursi ini juga dilengkapi dengan tempat meletakkan pensil gitu. Karena kan sering jatuh ya mahasiswa biasanya penanya ini sering jatuh ke bawah karena sempitnya meja kursinya ini. Nah, sehingga dipasang tempat menyimpan pena di samping. Kemudian selanjutnya juga mungkin karena kesusahan menyimpan tas gitu, kursi ini dilengkapi dengan gantungan di belakangnya. Nah, ini mungkin ada gantungan untuk menaruh tas mahasiswa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau tadi itu metodenya menggunakan design thinking yang digabungkan dengan brainstorming. Brainstormingnya itu kan digali semua ide yang kira-kira bisa diimplementasikan di dalam produk kursi tadi. Misal tadi ya gantungan tas, terus tempat pensil, nah itu ditampung semua dan mana yang cocok untuk diaplikasikan, diimplementasikan gitu ya. Selanjutnya ini ada contoh yang ide produk kreatif yang lain. Mungkin teman-teman
dari ide-ide ini jadi muncul ide-ide baru di pikiran teman-teman. Ini ada rak sepatu anti bau ya. Rak sepatu anti bau apa sih bedanya dengan rak sepatu yang biasa? Nah, ini ternyata ini dilengkapi dengan lubang sirkulasi dan kantong arang. Kantong arang ini fungsinya adalah menyerap bau dari sepatu. Kemudian lemari pencahayaan otomatis. Nah, ini menggunakan lampu LED dan panel surya kecil. Wah, ini ya teknologi sekarang ya. Selain mengurangi pencahayaan ya, karena jadi dia juga ramah lingkungan karena menggunakan tenaga surya. Jadi ketika dia dibuka, otomatis lampunya nyala. Kemudian ada bangku outdoor, bangku taman ya, semacam bangku taman dengan penyiraman tanaman yang otomatis. Jadi bangkunya digabung dengan pot panjang gitu ya. Ada saluran air dan pipa kecil untuk menyiram otomatis. Misal peruntukannya bangku ini untuk taman atau kafe di luar ruangan. Nah, itu ya beberapa contoh ide produk kreatif yang bisa saya berikan. Selanjutnya ada tugas. Nah, untuk tugasnya ini kalian membuat ide usaha yang kreatif dan inovatif. Tujuannya ini melatih mahasiswa menggali ide bisnis yang orisinil dan relevan dengan bidang teknik produksi furniture. Langkah-langkahnya teman-teman bisa angkat dari masalah nyata di sekitar teman-teman, mungkin di ruangan kelas ya, kos-kosan, UMKM gitu ya, atau ruangan yang sempit gitu. Gunakan minimal 2 teknik kreativitas yang sudah dipelajari. Tadi ada brainstorming, mind mapping, scamper, design thinking. Kembangkan ide produk furniture yang multifungsi atau hemat ruang, unik, dan punya nilai jual. Kemudian bisa juga menyoroti tentang desainnya gitu ya. Semakin banyak ide pada produk furniture kalian, semakin baik. Kemudian bisa dibuat dengan keterampilan yang telah dimiliki untuk sketsa produknya ya, bisa teman-teman buat. Kemudian teman-teman buat deskripsi ide usahanya. Apa nama produknya, bagaimana fungsi dan keunggulan, bagaimana target pasar, sketsa sederhana tadi ya. Kira-kira isi tugasnya nanti kan seperti ini. Boleh digambar tangan kalau susah menggunakan software desain ya. Dan saya harap ini teman-teman bisa presentasikan, tapi presentasinya hanya pakai suara ya, dari desain dan teman-teman dari desain yang teman-teman buat bisa ditampilkan di PowerPoint. Terus kalian jelaskan menggunakan video rekaman, tapi nggak harus kelihatan mukanya gitu ya. Jadi hanya suara aja nggak apa-apa. Dan suaranya harus jelas gitu ya. Nggak usah lama-lama. Singkat aja sesuai dengan ini tadi ya, teknik yang kalian pakai. Kalau S tadi berarti substitusi. Nah, itu terus masukkan di Drive atau di YouTube atau di sosial media kalian.
nanti kalian ambil linknya, dan linknya itu yang dikumpulkan di add link gitu ya. Karena kalau add link video kalian upload di add link itu nggak cukup. Oke, sekian kuliah kita hari ini, materi yang bisa saya sampaikan sampai sini. Semoga kalian paham, bisa memahami, dan bermanfaat untuk kalian ke depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.